Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel aku. Jangan lupa dukung aku dengan like, comment, and subscribe ya. Kali ini aku akan menceritakan drakor yang berjudul Island episode 5. Film diawali saat Van berlari ke arah Miho. Miho terkejut melihat wajah Van yang begitu seram. Ditambah lagi percikan darah mengenai wajahnya. Itu visau Van yang mengenai tangannya sendiri. Ternyata sebagian dari diri Van masih sadar untuk menyelamatkan Miho yang hendak dibunuh dirinya yang lain. Saat Van menatap Miho, perlahan kesadaran Van kembali. Miho tiba-tiba pingsan. John menyadari itu dan segera menangkapnya. Wajah Van sangat terpukul atas kejadian itu. Sebenarnya dia juga ingin menolong Miho, tapi dia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan pada Miho. Lalu Van mundur perlahan dan berlalu pergi dengan meraut wajah yang sangat sedih. Miho masih terbaring di kasurnya. Dia masih belum sadarkan diri. Pak Jang berada di sana untuk melihat kondisinya. Setelah itu, Pak Jang pun menghampiri John untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Ternyata John ingin memastikan sesuatu. Memastikan apa? Kata Pak Jang. Memastikan dia berbahaya apa tidak. Namun di saat-saat terakhir, dia menikam tangannya sendiri. Jawab John menjelaskan. Jadi dia melindungi Miho? Tanya pelayan Jang kembali. Saat dia berubah, dia menjadi iblis nafsu. John kembali menjelaskan. Saat pertama kali bertemu Van, pikiranku sama denganmu, Pak Jang menjelaskan. Pendeta John, bukankah kau sudah melihatnya sendiri? Dia melindungi Miho dengan mengorbankan tangannya sendiri. Van sudah lama melindungi pulau ini, dan Van selalu melindungi Miho. Bahkan hingga sekarang, kau tidak bisa menyangkal itu. Van satu-satunya yang bisa melindungi Nona Miho. Namun John terlihat tidak bisa terima akan hal itu. Di malam yang gelap, di antara tumpukan batu-batu, terlihat Van yang tangannya berdarah. Dengan raut wajah yang sedih, duduk menyandar dan tangannya gemetaran. Dia teringat kata-kata nenek, jika dia terus memakai kekuatannya, maka dia akan berubah menjadi iblis nafsu. Miho sadar. Dia mencoba mencerna apa yang telah terjadi. Setelah itu dia membuka jendela untuk menenangkan diri. Di malam yang kelam terlihat sosok laki-laki yang memegang pisau dan mengiris tangan. Lalu, dia meletakkan tangan yang terluka ke sebuah batu. Setelah itu mengalir sesuatu yang seperti lahar di atas batu itu. Dia membaca mantra. Tak lama tiba-tiba batu itu rapuh dan hancur meninggalkan sebuah lubang yang mengeluarkan asap hitam terbang ke segala arah. Laki-laki tersenyum sinis. Dia adalah saudaranya Van, tetapi jahat karena beberapa sebab. Asap itu pun melintas di atas Van. Van curiga akan terjadi sesuatu. Lalu dia memastikan dan mengejar asap itu. Ternyata benar apa yang dia curigai. Asap itu terbang. Pagi itu, begitu banyak pendaki berlalu lalang di gunung itu. Terlihat dua ibu-ibu pendaki, satu berbaju abu-abu dan satu lagi berbaju biru. Di saat pendakian itu, terlihat ibu berbaju biru sudah sangat kelelahan. Sementara ibu berbaju abu-abu, ia sangat terburu-buru untuk menyelesaikan pendakiannya. Dia mengomel kepada ibu berbaju biru karena ibu berbaju biru lambat akibat kelelahannya. Dia sudah tidak sanggup lagi dan minta untuk istirahat.
Namun ibu baju abu-abu ngotot ingin menyelesaikannya. Akhirnya dia pergi duluan dan ibu berbaju abu-abu istirahat dulu. Di tengah perjalanan dia melihat sesuatu yang aneh di bawah. Terlihat seseorang dengan kuku tajam memegang sesuatu. Dia menduduki orang itu, memastikan secara apa yang dilihatnya. Ternyata adalah mayat orang. Dia lari untuk menyelamatkan diri. Namun monster itu menyadarinya. Lalu tiba-tiba dia tersedot masuk ke dalam asap dan menghilang. John memanggil Minho, tetapi tidak ada jawaban. Lalu dia membuka pintu kamar Minho dan mencari ke segala arah. Minho tidak ada di sana. Rupanya Minho mencari John. Dia pergi ke hutan yang banyak dengan bebatu-batuan. Hanya dengan mengandalkan GPS di HP John, dia berjalan perlahan sambil membawa tas P3K sambil memanjat tebing. Akhirnya Minho sampai ke di mana titik GPS Van berada. Dia kagum dengan melihat sekitar. Begitu banyak bebatuan yang tersusun. Minho menoleh ke kiri dan ternyata Van sudah ada di sana. Minho tersenyum dan menghampiri Van. Namun Van malah ingin pergi menjauh darinya. "Tunggu," kata Minho menghentikan Van. "Kembalilah," jawab Van. "Sebelum aku kembali, izinkan aku melihat lenganmu," sambil mendekati Van. Minho memeriksa tangan Van yang terluka. "Apa kau sudah lupa apa yang kulakukan padamu? Kau coba membunuhku, namun kau juga telah mencoba menyelamatkanku berkali-kali," jawab Minho sambil mendekati. "Jangan mendekat, bisa saja aku berubah lagi," jawab Van. "Kau telah melindungiku," balas Minho lagi dengan mengorbankan tanganmu. "Kau terus melindungiku hingga akhir. Jangan sebodoh ini. Tak ada yang bisa menjamin aku tak akan membunuhmu. Jadi hentikan dan pergilah." "Tapi kau bilang kau akan janji melindungiku." "Haruskah kutunjukkan sekali lagi betapa rapuhnya sebuah janji?" kata Van. "Ya sudah, tak perlu lindungi aku lagi. Aku juga punya harga diri. Aku tak akan meminta bantuanmu lagi." Minho pun melangkah pergi. Setelah beberapa langkah, dia berhenti. "Namun biar ku bertegas satu hal, yang rapuh bukanlah janji, tekadmu lah yang rapuh," kata Minho sebelum dia beranjak pergi pulang. Di sini Van terlihat terpukul dengan kata-kata Minho. Dia melihat wajah Minho yang kesal dan kecewa. Dia pun terlihat sedih. Cuman apalah daya, dia juga tidak bisa melindungi Minho lagi karena kesalahannya. Sesampainya Minho di rumah, John langsung memanggilnya. Dan pelayan Jang juga di sana. Minho menjelaskan bahwa dia mendaki gunung sambil menyembunyikan tas P3K-nya. Di sini kepala pelayan sangat khawatir karena tidak ada lagi yang mengawal Minho. Lalu John menawarkan diri bahwa dia bisa menjadi pengawal Minho. Dan pengawas Jang meminta Minho untuk menyetujui keputusan itu. Dan akhirnya setelah berbicara panjang, Minho pun meminta bantuan John untuk bisa mengawalnya. Minho dan John sudah sampai di rumah. Mereka langsung menuju meja makan yang di sana terdapat pengurus rumah Pak Jang.
Pak Jang bertanya apakah hari mereka baik-baik saja. Di sini Miho melihat John. John merasakan sesuatu. Dia langsung mengalihkan pembicaraan. Di sela-sela itu tiba-tiba handphonenya berbunyi. Miho melihatnya dan John izin untuk pergi. Dia berbicara di dalam telepon bersama orang tidak dikenal. Oh, ternyata dia berbicara tentang kakaknya yang telah lama hilang. Dan di sini ternyata pengurus jam memahami itu semua. Oh, ternyata Miho tidak mengetahui akan hal itu. Dia bertanya kepada pengurus jam, apa dia mempunyai kakak lagi? Iya, dia mempunyai kakak lagi. Apa kakaknya masih ada di Korea? Iya, kemungkinan besar kakaknya berada di Korea. Wah, luar biasa. Miho mengagumi Pak Jang bahwa dia mempunyai keluarga yang ramai. Pengurus Jang hanya tersenyum melihat tingkah Miho. Di sini John terlihat serius dan berkaca-kaca mendengar hasil telepon itu, dan dia mengenang masa lalu bersama kakaknya dan melihat foto mereka berdua. Scene berubah kepada kakaknya John yang sedang menderita. Wajahnya sayu, sangat terlihat dia menderita saat itu. Dia termenung. Dia seperti sangat menderita. Dia benar-benar kesakitan dengan segala macam apa yang telah terjadi. Di sini tiba-tiba seseorang memanggilnya untuk membersihkan kapal itu. Dia lalu membersihkan kapalnya, sementara bos dan temannya selalu memaki-makinya akan kelemahannya karena dia tidak sehat. Bosnya tidak peduli akan perasaannya. Bosnya terus saja memaki dan temannya juga ikut memaki. Scene berpindah kepada seseorang yang keluar darah. Di sini orang itu sepertinya sudah meninggal dan terlihat kuku tajam yang memegang satu ginjal yang sangat mengerikan. Di sini kita tidak tahu siapakah yang mempunyai kuku dan tangan itu. Dia terlihat memakai jaket dan dihampiri seorang pria berambut putih, yaitu temannya Van. Dia seolah memprovokasi lelaki itu untuk agar bisa menghilangkan penderitaannya. Dia harus segera pergi ke rumah seseorang untuk bisa mengambil ginjal yang pas untuknya agar dia tidak menderita lagi. Scene berpindah kepada bos yang sudah selesai mabuk-mabukan bersama anak buahnya. Sambil merepet dia pergi untuk membuang air kecil, dan di sini dia diancam oleh seseorang, langsung dicekik. Tiba-tiba langsung perutnya diambil ginjalnya. Lalu anak buah bos datang melihat apa yang terjadi. Dia sangat terkejut dan shock melihat apa yang dipandangnya. Seakan tidak percaya, dia lalu kabur. Dan tiba-tiba orang itu sudah berada di depannya, langsung membantingnya. Pop! Dan orang itu tidak sadarkan diri.